Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana hari ini? Ya, Rabu yang mencerahkan bagi kita bersama. Alhamdulillah saya senang mendengar jawaban saudara. Hari ini adalah pertemuan ke-10 dari pengantar ilmu politik. Ya, sesudah kita kemarin UTS, selanjutnya kita juga ada webinar. Dan pada saat ini, pertemuan ke-10 ini kita akan membahas konflik dan dinamika politik. Ayo kita lihat bagaimana konflik dan dinamika politik dalam pengantar ilmu politik. Hal yang harus saudara pahami. Ayo kita lihat di layar. Ya, ini berawal dari review pertemuan ke-9 kemarin, kelompok kepentingan, perilaku, partisipasi, dan politik. Berbicara perilaku, partisipasi, dan politik adalah hal yang menjadi satu kesatuan dalam proses politik. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi menjadi satu kesatuan kalau kita mempelajari ilmu politik. Dan perkembangan dalam sebuah praktek politik itu sendiri. Selanjutnya, di dalam pengantar yang kita bicarakan tadi, yaitu konflik, dinamika, dan politik, maka kelompok kepentingan berhubungan. Dan di dalam pengantar ini, di dalam ilmu sosial, bahwa ada dua pendekatan memandang masyarakat. Konflik. Kita tidak boleh langsung memberikan justifikasi bahwa konflik itu selalu negatif ataupun salah, ataupun hal yang harus kita jauhi. Karena di dalam ilmu sosial ada dua pendekatan memandang masyarakat, yaitu pertama struktural fungsional konsensus, dan yang kedua adalah struktural konflik. Maksudnya bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa melepaskan dari konflik. Meskipun hal itu tidak harus kita ciptakan atau saudara hadirkan. Tanpa diciptakan pun hadir sendiri. Tapi bahkan terkadang perlu kita ciptakan. Nah, sekarang adalah pada pengantar ini, nanti juga di dalamnya, pada pembahasan agak akhir, bagaimana sebetulnya konflik, dinamika, dan dinamika konflik dalam sebuah negara, dalam sebuah hubungannya dengan partai politik pasti akan mendalam. Struktural fungsional selalu konsensus, struktural konflik yang menghadirkan konflik itu dalam hal pendekatan, maksudnya dalam hubungan masyarakat satu dengan lainnya. Ya, saudara sebagai orang-orang sosiologi pasti sudah memahaminya. Tetapi saudara yang tidak belajar tentang ilmu sosiologi atau ilmu sosial pasti melihat hal ini atau konflik adalah hal yang harus dijauhi, negatif, dan bukan menjadi pendukung kehidupan kemanusiaan. Padahal dalam ilmu sosial hal ini sedikit banyak juga bisa membantu kehidupan kemanusiaan. Konflik terjadi antar kelompok memperebutkan yang sama. Ya, memperebutkan hal yang sama itu kan hal yang normal. Kalau saudara dengan teman saudara, atau dalam keluarga, atau bahkan dalam lingkungan, pasti ada hal yang diperebutkan. Yang paling sederhana kalau dengan adik saudara tentang makanan. Kalau dengan misalkan tetangga biasanya mainan. Kalau dengan satu kelas ini mungkin bagaimana meraih terbaik dalam hal nilai. Nah, itu kan selanjutnya karena memperebutkan sesuatu yang sama, apakah ranking, makanan, dan lain sebagainya, selanjutnya muncullah konflik itu. Tetapi konflik menuju kesepakatan. Akhirnya di dalam kelas diaturlah, nggak usah berebut untuk mendapatkan ranking. Ayo silahkan belajar, yang mendapatkan nilai terbaik maka ranking terbaik. Kan begitu. Begitu juga dalam proses kontestasi. Kalau melihat pemilihan bupati ataupun pemilihan kepala desa, tidak usah bertengkar. Ada kemudian dibuatlah kesepakatan bagaimana menghadirkan pemimpin itu supaya tidak konflik. Karena kalau
tidak, maka yang terjadi konflik diartikan dengan saling membunuh untuk meraih kemenangan atau kedudukan tersebut. Tidak mungkin terintegrasi dengan paksaan. Jadi nggak mungkin manusia satu dengan manusia lain itu bisa menyatu karena ada sebuah paksaan. Ya itulah yang standarnya. Karena ada hal-hal yang diperebutkan. Bohong kalau saudara mengatakan itu tidak ada hal yang diperebutkan. Meskipun perebutan itu tidak harus diartikan negatif. Perebutan itu bagus. Seperti saudara ketika mau lahir dulu, ya saudara harus bertarung dengan ya teman-teman saudara waktu itu. Teman-teman apa ya? Ya waktu masih dari ayah saudara, kemudian masih itu kan berebut untuk bisa menjadi lahir. Konflik dan ilmu politik dikaitkan dengan kekerasan, kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Inilah yang sehingga orang melihat ilmu politik itu adalah negatif, harus dijauhi. Karena selalu dihubungkan dengan kerusuhan, kudeta, terorisme, revolusi. Padahal kalau itu menjadi sebuah ilmu, maka menjadi hal yang bisa dipelajari dan menjadikan seseorang menjadi orang hebat. Sekali lagi, karena kita hidup bersama kolektif yang tidak mungkin hidup sendiri, yang di situ akhirnya kemudian muncul konflik. Dan di dalam politik diartikan yang itu tadi, kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik kekerasan terjadi di daerah yang belum konsensus. Jadi kalau saudara melihat tidak ada konsensus, maka muncullah kekerasan. Siapa yang kuat akan menjadi pemenang. Hukum rimba akan terjadi. Hukum rimba itu ya, siapa yang kuat di situ akan menjadi rajanya, kingnya. Sebaliknya yang memiliki konsensus, maka seandainya ada konflik, maka terjadilah demonstrasi, mogok, dialog, dan lain-lain. Jadi terjadi perbedaan antara konsensus sama yang konflik, atau maksudnya konsensus dengan yang ada konsensus. Ya, beruntunglah kita dalam sebuah negara yang semuanya bisa diatur. Dalam artian konflik itu selanjutnya bisa diatur, bahkan dilembagakan dan selanjutnya. Ayo kita lihat selanjutnya penyebab konflik politik, kemajukan horizontal dan kemajukan vertikal. Kemajukan horizontal itu di situ kalau berbicara kultural ada suku, agama, ras, dan golongan. Sosial, berbicara kemajukan horizontal secara sosial, perbedaan pekerjaan, profesi, baik guru yang kemudian dengan petani kadang-kadang melihat arti sebuah beras itu berbeda. Juragan dengan pekerja kadang-kadang mengartikan sebuah upah itu perspektifnya berbeda. Kemudian kalau berbicara kemajuan vertikal, terpolarisasi menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Yang ini ya kelihatan terjadi jurang pemisah. Selanjutnya bisa konflik karena masing-masing mempertahankan identitas dan mempunyai keyakinan, mempunyai kepentingan. Jadi kemajuan horizontal tadi, seandainya tidak ada identitas yang diperebutkan atau yang dipertahankan, maka oke. Mengapa terjadi konflik agama, suku, dan lainnya? Ya karena menampilkan identitas itu. Tetapi kalau mereka sudah cair, selesailah, tidak ada konflik. Konflik terjadi manakala benturan kepentingan, ketika itu kemajukan vertikal. Jadi kalau ada benturan kepentingan, maka yang vertikal itu kemudian bisa muncul dan bisa lama. Tipe-tipe konflik positif untuk masyarakat, negatif untuk yang belum mapan. Masyarakat positif untuk masyarakat yang sudah mapan, negatif untuk masyarakat yang belum mapan. Jadi konflik itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau masyarakatnya sudah mapan, konflik itu diperlukan. Tetapi kalau yang belum mapan, konflik diartikan selalu negatif. Ayo kita kupas, karena yang positif itu tidak mengancam eksistensi sistem politik diselesaikan dalam konstitusi. Jadi seperti di Indonesia misalkan, semuanya diatur dalam sebuah konstitusi. Mau menjadi presiden pasti berebut, tetapi karena ada regulasi konstitusi kemudian selesailah. Mau menjadi misalkan dosen atau guru boleh berebut semuanya, tapi ada aturannya sehingga kemudian bisa terselesaikan.
Kalau yang belum mapan, maka mengancam eksistensi dan bisa-bisa menjadi awal bencana terhadap manusia yang belum mapan tadi. Bisa menjadi pemicu untuk pecahnya masyarakat tersebut. Parpol, DPR, Pengadilan Negeri, Dewan Pers merupakan mereka yang secara positif sebagai pelaksana bisa, sebagai penegak bisa, atau sebagai bagian dari proses konflik itu. Kalau berbicara kudeta, separatis, teroris, revolusi, tentunya yang belum mapan, ya mereka memang belum teratur, belum terregulasi, belum terkonstitusi. Itulah perbedaannya tipe-tipe konflik antara positif sama negatif. Jadi kalau saudara dalam masyarakat seperti Indonesia atau saudara di daerah saudara, di kampus ini aja, selanjutnya saudara melihat konflik secara positif. Selanjutnya, struktur konflik. Menurut Paul Kohn, menang kalah, menang menang. Zero sum conflict, non zero sum conflict. Ya, konflik itu menampilkan dua, bisa mengambil semuanya karena dia menang kalah, bisa menang menang. Bagaimana kalau menang menang itu? Bagaimana semua yang berkonflik itu bisa menang semuanya? Apakah mungkin? Ya pasti. Zero sum conflict itu selalu antagonistik karena dia mengambil total, yang kalah ya kalah, tidak ada kompromi, cirinya tidak mungkin kerjasama. Kalau non-zero sum conflict, maksudnya non-zero sum conflict itu ya kalau menang ya diajak. Contoh Pak Jokowi kemarin mengajak Pak Prabowo itu adalah non-zero sum conflict, maksudnya yang pemenang pun mengajak yang kalah. Kalau misalkan zero sum conflict, maksudnya menang kalah, akan menjadi ya sedikit catatan yang berbeda. Ini adalah zero sum conflict sama non zero sum conflict. Selanjutnya tujuan konflik. Tujuan konflik mendapatkan dan mempertahankan pada poin utamanya. Mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia karena hidup memerlukan ya apa yang didapatkan tadi sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Seperti kebutuhan material seperti proyek-proyek pembangunan, keuntungan berusaha, tanah yang luas, gaji yang tinggi, dan lain sebagainya. Intinya bahwa dalam sebuah negara atau dalam sebuah pemerintahan daerah, bahkan dalam keluarga, karena ada yang diperebutkan untuk mendapatkannya, maka kemudian muncullah konflik. Yang itu digunakan manusia-manusia untuk bertujuan konflik. Tetapi ada yang kedua adalah mempertahankan. Jadi konflik selama ini yang telah dimiliki bukan hanya harga diri, keselamatan keluarganya, tetapi juga wilayah, daerah tempat tinggal, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang kedua ini sifatnya mempertahankan. Selanjutnya berbicara intensitas konflik. Konflik yang intens tidak selalu dengan konflik yang mengandung kekerasan. Ya, konflik yang intens tidak selalu dalam dengan konflik yang mengandung kekerasan. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas dan mengandung kekerasan, konflik ada dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Eksternal organisasi, stratifikasi sosial, kelas dan status, dan internal besar kecilnya yang diperebutkan dan risikonya. Jadi berbicara intensitas ini adalah hal yang apakah kita bisa mengukur, apakah bisa melihat kedalaman atau tidak, dan kemudian terpengaruh pada faktor eksternal dan internal tadi. Pengaturan konflik ini adalah hal yang saudara sebagai orang yang belajar pengatur ilmu politik nanti juga mungkin jadi bagian dari mungkin pemerintah atau pengadilan atau kepolisian ataupun lainnya. Intinya penyelesaian konflik resolution, konflik resolution ke penyebab konflik, bukan manifestasinya. Jadi ini adalah bagaimana dikelola dengan baik, bukan konflik digunakan untuk konflik itu sendiri, tapi konflik bagaimana untuk mengatur lebih baik. Pembasmian konflik ini adalah hal yang kurang diperkenankan atau kurang yang mengarah kepada positif. Ini adalah pasti akan menimbulkan catatan negatif. Dan selanjutnya pengaturan konflik. Jadi penyelesaian konflik, pembahasan konflik, pengaturan konflik. Ini tentang pengaturan konflik itu sendiri. Selanjutnya menurut Ralph Dahrendorf,
Pengaturan konflik efektif tergantung 3 hal, yaitu kedua pihak mengakui kenyataan dan situasi konflik terjadi antara mereka, kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir secara rapi, kedua pihak menyepakati aturan main, rules of the game. Ini adalah menurut Dahrendorf. Jadi kalau misalkan 3 hal ini selanjutnya terjadi, maka relatif terselesaikanlah apa yang hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Maksudnya konflik itu bisa terselesaikan. Kemudian 3 bentuk pengaturan konflik menurut Dahrendorf. 1, bentuk konsiliasi seperti parlemen dengan bentuk konsiliasi. 2, bentuk mediasi. Kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga, misalkan seorang tokoh mediator, tokoh, ahli, lembaga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bentuk dapat dilakukan begitu saja secara bertahap. Ini mungkin agak alami begitu. Ada tokoh lain yang menjadi metode kekerasan politik violent. Maksudnya ini nanti kita bahas pada halaman selanjutnya. Menurut Ziegenhagen bahwa 1, kebijakan intervensi pemerintah untuk mengendalikan konflik atau pemaksaan secara fisik, coercive capacity, merupakan ancaman penggunaan sanksi negatif terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Jadi ini ya kita tidak bisa dalam dunia modern, dalam dunia demokrasi, kemudian coercive capacity ini kemudian ditampilkan, pasti akan ada perlawanan yang luar biasa. Kemampuan pemerintah mempengaruhi kemampuan suatu pemerintah mengurangi munculnya konflik politik tertentu ialah kepemilikan kapasitas paksaan secara fisik. Jadi sebuah pemerintahan itu sebetulnya bisa mempengaruhi kemampuan, ya apakah konflik itu bisa menjadi besar ataupun kecil, dan sebetulnya sangat tergantung pada pemerintah itu sendiri, apakah dirinya malah terlibat atau hanya sebagai semacam pengatur konflik. Konflik dan proses politik. Konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Salah satu yang penting adalah penyelesaian konflik melibatkan pemerintah. Ya pasti ini di dalam pemerintahan di mana stabil. Kalau kurang memang teman-teman yang apakah partai politik ataupun pribadi pasti relatif menolak. Hanya ketika regulasinya sudah mengarah ke sana, konsensusnya mengarah ke sana, maka hal itu akan lebih mudah lagi. 3 tahap penyelesaian konflik ini penting, yaitu pertama politisasi, kedua koalisi pembuatan keputusan, ketiga pelaksanaan dan integrasi. Ini yang berhubungan dengan bagaimana keputusan negara yang selanjutnya menghadirkan konflik. Ketika ada 3 tahap ini, maka terselesaikanlah, maksudnya resolusi konflik muncul dan kemudian terpecahkan terhadap apa yang menjadi konflik di antara manusia-manusia itu. Semoga ada manfaat. Semoga konflik dan dinamika masyarakat kita, dinamika dalam kehidupan politik, dan dinamika dalam kehidupan sosial menjadi referensi bagi saudara untuk bagaimana saudara nanti suatu saat akan menyongsong masa depan hidup yang penuh konflik sesama manusia, sesama anak negeri, sesama keluarga, sesama teman, dan lain sebagainya. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.